Bayangkan sejenak, sebuah dunia tanpa foto, tanpa gambar wajah orang yang kita cintai, tanpa potret keluarga yang bisa kita simpan di album, tanpa dokumentasi visual dari peristiwa bersejarah. Bagaimana kita bisa benar-benar memastikan bahwa momen berharga tidak hilang begitu saja? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sesuatu pernah terjadi jika semua hanya bergantung pada kata-kata? Sejarah manusia selama ribuan tahun berjalan tanpa satupun foto. Kita hanya mengenal lukisan, sketsa, atau ukiran sebagai cara untuk merekam wajah dan peristiwa. Namun, lukisan selalu bergantung pada tangan sang seniman, pada interpretasi pribadi, pada subjektivitas. Tidak ada jaminan bahwa apa yang digambar benar-benar sama dengan kenyataan. Lalu muncul pertanyaan besar, mungkinkah cahaya itu sendiri yang bisa menulis? Mungkinkah dunia bisa merekam dirinya sendiri tanpa campur tangan-tangan manusia? Pertanyaan inilah yang akhirnya membawa kita pada sebuah eksperimen luar biasa di Prancis tahun 1826. Seorang pria bernama Nicephore Niepce mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia ingin menangkap cahaya, mengubahnya menjadi jejak permanen dan membuktikan bahwa dunia bisa diabadikan apa adanya. Hasilnya adalah sebuah foto pertama di dunia. Kabur, samar, hitam putih, namun monumental. Sebuah gambar yang lahir dari 8 jam pemaparan cahaya, dari kesabaran, dan dari keyakinan bahwa kenangan bisa dilawan dengan teknologi. Bayangkan betapa revolusionernya momen itu. Sebelum Niepce, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kembali pemandangan persis seperti yang dilihat mata. Setelah Niepce, dunia berubah selamanya. Foto pertama ini bukan sekedar gambar, ia adalah pintu menuju masa depan. Pintu menuju fotografi, menuju kamera, menuju cara baru manusia memahami realitas. Dan pertanyaan yang menggugah kita hari ini adalah, apa arti sebuah foto? Apakah ia sekedar gambar, ataukah ia bukti bahwa manusia selalu berusaha melawan kefanaan waktu? Inilah kisah tentang foto pertama di dunia. Sebuah kisah yang akan membawa kita menelusuri sejarah, memahami proses teknis yang rumit, melihat dampak besar yang ditimbulkan, dan merenungkan makna filosofis di balik satu gambar sederhana. Mari kita mulai perjalanan investigatif ini. Dari sebuah jendela kecil di Prancis, hampir 2 abad yang lalu. Nicephore Niepce, nama yang mungkin tidak sepopuler tokoh-tokoh besar lain dalam sejarah. Namun tanpa dirinya, dunia mungkin tidak akan mengenal fotografi seperti sekarang. Ia lahir di Chalon-sur-Saône, Prancis, pada tahun 1765, di tengah masa penuh perubahan. Eropa saat itu sedang bergolak dengan revolusi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan munculnya gagasan baru tentang teknologi. Niepce tumbuh dalam lingkungan yang mendorong rasa ingin tahu, dan sejak muda ia menunjukkan minat besar pada eksperimen serta penemuan. Awalnya, Niepce tidak langsung terjun ke dunia fotografi. Ia sempat bekerja di bidang militer, kemudian tertarik pada mekanika dan optik. Bersama saudaranya, ia bahkan mencoba menciptakan mesin penggerak otomatis untuk perahu, sebuah ide yang jauh mendahului zamannya. Namun satu obsesi yang terus membayanginya adalah bagaimana cara menangkap cahaya. Baginya cahaya bukan sekedar fenomena alam, melainkan sesuatu yang bisa ditangkap, dikendalikan, dan diubah menjadi jejak permanen. Bayangkan kehidupan di abad ke-19. Tidak ada kamera, tidak ada foto keluarga, tidak ada dokumentasi visual dari peristiwa besar. Semua bergantung pada lukisan atau ukiran yang tentu saja sangat subjektif. Niepce melihat celah besar di sana. Ia ingin menciptakan cara agar dunia bisa merekam dirinya sendiri tanpa bergantung pada tangan seniman. Ia percaya bahwa cahaya memiliki kekuatan untuk menulis, dan manusia hanya perlu menemukan medium yang tepat untuk membiarkan cahaya bekerja. Niepce bukanlah sosok flamboyan atau kaya raya. Ia menjalani hidup sederhana, penuh eksperimen di rumahnya di Le Grasse. Hari-harinya dihabiskan dengan mencoba berbagai bahan, mempelajari reaksi kimia, dan mengutak-atik alat optik. Ia sering gagal, sering kecewa, namun tidak pernah berhenti. Dedikasi ini menunjukkan betapa besar tekadnya untuk menemukan sesuatu yang bisa mengabadikan dunia. Ia bukan sekedar penemu, melainkan seorang visioner yang melihat masa depan sebelum orang lain bisa membayangkannya. Yang menarik, Niepce tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia terinspirasi oleh perkembangan kamera obskura, sebuah alat sederhana yang sudah dikenal sejak abad pertengahan. Kamera obskura mampu memproyeksikan bayangan dunia luar ke permukaan datar. Namun bayangan itu tidak bisa bertahan. Begitu cahaya hilang, gambar pun lenyap. Niepce bertanya, mungkinkah bayangan itu dikunci? Mungkinkah proyeksi cahaya bisa diubah menjadi gambar permanen?
Pertanyaan ini menjadi inti dari obsesinya. Kehidupan Niepce penuh tantangan. Ia harus menghadapi keterbatasan teknologi, minimnya dukungan finansial, dan bahkan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Namun justru dalam keterbatasan itulah lahir tekad yang luar biasa. Ia percaya bahwa meski dunia belum siap, eksperimennya suatu hari akan membuahkan hasil. Dan keyakinan itu terbukti benar. Dari rumah sederhana di Prancis, lahirlah sebuah penemuan yang kelak mengubah cara manusia merekam sejarah. Nicéphore Niepce adalah contoh nyata bahwa penemuan besar seringkali lahir dari kesunyian, dari kerja keras yang tidak terlihat, dari obsesi yang dianggap aneh oleh orang lain. Ia bukan tokoh yang mencari ketenaran, melainkan seseorang yang ingin menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana manusia bisa melawan kefanaan waktu? Dan jawabannya ia temukan melalui cahaya. Cahaya yang menulis, cahaya yang mengabadikan, cahaya yang akhirnya melahirkan fotografi. Setelah bertahun-tahun bereksperimen, Nicéphore Niepce akhirnya menemukan sebuah metode yang ia sebut heliografi, atau secara harfiah berarti lukisan dengan cahaya matahari. Nama ini bukan sekedar istilah puitis, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana cahaya bekerja untuk menulis jejak permanen di atas sebuah permukaan. Mari kita telusuri prosesnya, langkah demi langkah, agar kita bisa memahami betapa revolusionernya penemuan ini. Niepce menggunakan sebuah pelat timah yang permukaannya dilapisi dengan bahan khusus bernama bitumen of Judea. Bitumen ini adalah sejenis aspal alami yang memiliki sifat unik. Ia akan mengeras ketika terkena cahaya, namun tetap larut jika tidak terpapar sinar. Dengan sifat ini, Niepce melihat peluang besar. Ia menyadari bahwa cahaya bisa digunakan untuk membedakan bagian yang terkena sinar dan bagian yang tetap gelap, sehingga menghasilkan pola yang menyerupai gambar. Prosesnya dimulai dengan menempatkan pelat timah yang sudah dilapisi bitumen ke dalam sebuah kamera obskura. Kamera obskura, seperti yang sudah dikenal sejak berabad-abad sebelumnya, bekerja dengan cara memproyeksikan bayangan dunia luar melalui sebuah lubang kecil ke permukaan datar di dalam kotak. Bayangan itu biasanya hanya bersifat sementara, namun Niepce ingin menjadikannya permanen. Ia menaruh pelat di posisi yang tepat, lalu membiarkan cahaya masuk dan mengenai permukaan bitumen. Namun, disinilah tantangan besar muncul. Bitumen membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bereaksi terhadap cahaya. Tidak cukup 1 menit, tidak cukup 1 jam. Niepce harus menunggu selama 8 jam penuh agar cahaya matahari bisa mengeraskan bagian bitumen yang terkena sinar. Bayangkan, 8 jam hanya untuk 1 gambar. Selama waktu itu, posisi kamera tidak boleh bergeser sedikit pun, cahaya matahari harus cukup stabil, dan pelat harus tetap berada di tempatnya. Kesabaran menjadi kunci utama. Setelah 8 jam, pelat itu kemudian dicuci dengan larutan khusus. Bagian bitumen yang tidak terkena cahaya akan larut, sementara bagian yang sudah mengeras tetap menempel di permukaan timah. Hasilnya adalah sebuah gambar, bayangan permanen dari pemandangan yang dilihat kamera obskura. Gambar itu mungkin tampak kabur, tidak detail, dan jauh dari performa. Namun bagi Niepce, itu adalah keajaiban. Untuk pertama kalinya, cahaya berhasil menulis sendiri tanpa bantuan tangan manusia. Mari kita bayangkan proses ini dengan cara sederhana. Cahaya matahari ibarat pena, bitumen ibarat kertas, dan kamera obskura ibarat meja kerja. Selama 8 jam, cahaya perlahan menulis, menggores, dan meninggalkan jejak. Ketika proses selesai, jejak itu tidak bisa dihapus. Ia menjadi bukti bahwa dunia bisa merekam dirinya sendiri. Inilah inti dari heliografi, sebuah teknik yang mengubah cahaya menjadi memori. Tentu saja teknik ini memiliki banyak keterbatasan. Waktu pemaparan yang sangat lama membuatnya sulit digunakan secara praktis. Kualitas gambar rendah, detail samar, dan hasilnya tidak bisa direproduksi dengan mudah. Namun justru di balik keterbatasan itu, kita bisa melihat betapa besar langkah yang diambil Niepce. Ia tidak hanya menciptakan gambar, ia menciptakan konsep baru, fotografi sebagai seni dan ilmu merekam cahaya. Heliografi juga menunjukkan betapa erat hubungan antara sains dan artis. Di satu sisi, ini adalah eksperimen kimia dan fisika, melibatkan reaksi bahan terhadap cahaya. Di sisi lain, hasilnya adalah gambar, sebuah karya visual yang bisa dinikmati. Niepce berhasil menjembatani dunia ilmiah dengan dunia artistik, dan dari sinilah fotografi berkembang menjadi medium yang kaya makna, baik sebagai dokumentasi maupun sebagai ekspresi seni. Jika kita bandingkan dengan teknologi modern, heliografi mungkin tampak primitif. Hari ini kita bisa memotret dalam hitungan detik, bahkan milidetik dengan kualitas gambar yang sangat tajam. Namun jangan lupa,
Semua itu berawal dari proses sederhana ini, dari pelat timah, bitumen, kamera obskura, dan 8 jam cahaya matahari. Tanpa heliografi, tidak akan ada daguerreotype, tidak akan ada film fotografi, tidak akan ada kamera digital. Semua berhutang pada eksperimen Niepce. Heliografi adalah bukti bahwa penemuan besar seringkali lahir dari kesabaran ekstrim. Niepce rela menunggu berjam-jam, rela menghadapi kegagalan berulang, demi satu tujuan, mengabadikan dunia. Dan meski hasilnya tampak sederhana, ia membuka jalan bagi revolusi visual yang mengubah cara manusia melihat kenyataan. Cahaya yang dulu hanya menerangi, kini bisa menulis. Dan tulisan cahaya itulah menjadi awal dari fotografi. Setelah melewati proses panjang dan melelahkan, akhirnya lahirlah sebuah gambar yang akan tercatat dalam sejarah. Tahun 1826, dari jendela rumah sederhana Niepce di Le Gras, Prancis, dunia melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Foto pertama di dunia. Gambar itu menampilkan pemandangan halaman rumah, atap bangunan, dan langit yang samar. Kabur, grainy, hitam putih, namun monumental. Inilah hasil dari 8 jam cahaya yang menulis di atas pelat timah berlapis bitumen. Mari kita bayangkan momen itu. Niepce, seorang pria yang bekerja sendirian, menunggu dengan penuh harapan. Kamera obskura diarahkan ke jendela. Pelat timah berada di dalamnya, dan cahaya matahari perlahan bekerja. Tidak ada cara untuk mempercepat proses, tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan muncul. Hanya kesabaran, keyakinan, dan tekad. 8 jam kemudian, ketika pelat dicuci dengan larutan khusus, muncullah bayangan permanen. Dunia yang dilihat dari jendela rumahnya kini terabadikan untuk pertama kalinya. Foto itu, yang dikenal dengan nama View from the Window at Le Gras, tampak sederhana. Tidak ada wajah manusia, tidak ada peristiwa besar, hanya pemandangan sehari-hari. Namun justru dalam kesederhanaan itulah terletak keajaiban. Untuk pertama kalinya, manusia berhasil menangkap realitas apa adanya, tanpa interpretasi tangan seniman. Cahaya menulis sendiri, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Foto ini adalah bukti bahwa dunia bisa merekam dirinya sendiri. Bayangkan betapa mengejutkannya hasil itu bagi Niepce. Selama berabad-abad, manusia hanya bisa mengandalkan lukisan untuk mengabadikan sesuatu. Lukisan selalu bergantung pada keterampilan, gaya, dan sudut pandang pelukis. Namun foto pertama ini berbeda. Ia tidak lahir dari tangan manusia, melainkan dari cahaya. Ia tidak menafsirkan, ia tidak menambah, ia hanya merekam. Inilah yang membuatnya begitu revolusioner. Foto pertama ini adalah jendela baru menuju kenyataan. Meski kualitasnya rendah, foto Niepce memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar gambar. Ia adalah simbol dari keberhasilan manusia melawan keterbatasan. Ia menunjukkan bahwa dengan tekad dan eksperimen, sesuatu yang mustahil bisa menjadi nyata. Foto itu mungkin tampak kabur, namun ia membuka jalan bagi fotografi modern. Tanpa foto pertama ini, tidak akan ada dokumentasi visual sejarah, tidak akan ada potret keluarga, tidak akan ada foto jurnalistik yang mengubah opini publik. Mari kita renungkan sejenak, foto pertama ini bukan hanya gambar pemandangan, ia adalah titik balik dalam sejarah manusia. Ia mengubah cara kita melihat dunia, cara kita merekam kenangan, cara kita memahami waktu. Sebelum Niepce, kenangan hanya bisa ditulis atau dilukis. Setelah Niepce, kenangan bisa ditangkap secara langsung, apa adanya, tanpa filter. Foto pertama ini adalah bukti bahwa manusia selalu mencari cara untuk melawan kefanaan. Yang menarik juga, foto ini juga menyimpan paradoks. Di satu sisi, ia adalah gambar yang sangat sederhana, bahkan sulit dibaca oleh mata modern. Namun di sisi lain, ia adalah karya monumental yang mengubah sejarah. Seperti sebuah batu kecil yang memicu gelombang besar, foto Niepce menjadi fondasi bagi perkembangan fotografi. Dari gambar kabur ini, lahirlah daguerreotype, film fotografi, kamera analog, hingga kamera digital yang kita gunakan sekarang. Foto pertama di dunia adalah bukti bahwa setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Niepce mungkin tidak menyadari sepenuhnya dampak penemuannya, namun dunia kemudian membuktikan bahwa hasil eksperimennya adalah revolusi. Foto itu adalah awal dari era baru, era di mana manusia bisa melihat kembali masa lalu dengan mata kepala sendiri, era di mana sejarah tidak hanya ditulis, tetapi juga dipotret. Dan hingga tahun ini, foto itu masih ada, disimpan dengan hati-hati, dipelajari oleh sejarawan, dan dihormati sebagai artefak berharga. Ia menjadi saksi bisu dari tekad seorang penemu, dari cahaya yang menulis, dari momen yang mengubah dunia. Foto pertama ini bukan sekedar gambar kabur dari jendela rumah di Prancis. Ia adalah simbol dari perjalanan panjang manusia untuk mengabadikan waktu.
sebuah perjalanan yang dimulai dari Niepce dan terus berlanjut hingga kini. Meski foto pertama Niepce adalah sebuah pencapaian monumental, perjalanan menuju penemuan itu penuh dengan tantangan dan keterbatasan. Tidak ada teknologi canggih yang bisa ia gunakan, tidak ada laboratorium modern, hanya eksperimen sederhana di rumahnya di Le Gras. Dan setiap langkah yang ia ambil selalu diiringi dengan kesulitan yang hampir membuatnya menyerah. Tantangan terbesar adalah waktu pemaparan yang sangat lama. Bayangkan, 8 jam penuh hanya untuk menghasilkan satu gambar. Selama itu, kamera harus tetap stabil, cahaya matahari harus cukup konsisten, dan pelat tidak boleh bergeser sedikit pun. Jika ada awan yang menutupi matahari, jika ada perubahan cahaya, hasilnya bisa gagal. Proses ini menuntut kesabaran luar biasa, sesuatu yang sulit dibayangkan di era modern ketika kita bisa memotret dalam hitungan detik. Selain itu, kualitas gambar yang dihasilkan sangat rendah. Foto Niepce tampak kabur, detailnya samar, dan sulit dibaca oleh mata yang terbiasa dengan gambar tajam. Banyak orang pada masa itu mungkin tidak melihat nilai besar dari hasil tersebut. Mereka bisa saja menganggapnya sekadar bayangan aneh di atas pelat timah. Namun Niepce melihat lebih jauh. Ia tahu bahwa meski hasilnya belum sempurna, konsepnya adalah revolusi. Ia memahami bahwa setiap penemuan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang tampak tidak berarti. Keterbatasan lain adalah bahan dan alat yang ia gunakan. Bitumen of Judea memang memiliki sifat unik, namun tidak ideal untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Kamera obskura yang ia gunakan juga sederhana, jauh dari presisi. Niepce harus bekerja dengan apa yang ia miliki, mencoba berbagai kombinasi bahan, larutan, dan teknik. Setiap kegagalan menjadi pelajaran, setiap percobaan membawa sedikit kemajuan. Inilah bukti bahwa inovasi sering lahir dari keterbatasan, bukan dari kemewahan. Tidak hanya itu, Niepce juga menghadapi keterbatasan finansial dan dukungan sosial. Ia tidak memiliki banyak dana untuk membeli peralatan atau melakukan penelitian besar. Eksperimennya sering dianggap aneh, bahkan tidak berguna oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bekerja sendirian, tanpa tim, tanpa sponsor besar, hanya dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan suatu hari akan berarti. Kesepian ini adalah tantangan tersendiri, karena penemuan besar seringkali membutuhkan keberanian untuk tetap percaya ketika orang lain meragukan. Namun justru dalam keterbatasan itulah lahir kekuatan. Niepce menunjukkan bahwa tekad bisa melampaui segala hambatan. Ia tidak menyerah meski hasilnya kabur. Ia tidak berhenti meski prosesnya memakan waktu berjam-jam. Ia terus mencoba, terus bereksperimen, hingga akhirnya menghasilkan foto pertama di dunia. Tantangan dan keterbatasan itu bukan penghalang, melainkan bagian dari perjalanan. Tanpa kesulitan, mungkin penemuan ini tidak akan memiliki makna sebesar sekarang. Kisah Niepce mengingatkan kita bahwa setiap inovasi besar selalu lahir dari perjuangan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada hasil instan. Foto pertama ini adalah bukti bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk melawan keterbatasan bisa menghasilkan sesuatu yang mengubah dunia. Meski tampak sederhana, meski penuh kekurangan, foto Niepce adalah simbol dari semangat manusia untuk terus maju, bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil. Foto pertama yang dihasilkan Niepce bukan sekadar eksperimen pribadi. Ia adalah titik awal dari sebuah revolusi visual yang mengubah cara manusia merekam, memahami, dan menyebarkan kenyataan. Meski tampak sederhana, hasil kabul dari jendela rumah di Le Gras itu menjadi fondasi bagi fotografi modern. Dampaknya meluas, jauh melampaui apa yang mungkin dibayangkan Niepce sendiri. Penemuan ini segera menarik perhatian tokoh lain, salah satunya Louis Daguerre. Daguerre, seorang seniman dan penemu, terinspirasi oleh eksperimen Niepce. Setelah kematian Niepce, Daguerre melanjutkan penelitian dan akhirnya menciptakan daguerreotip, teknik fotografi yang lebih praktis dan lebih cepat. Dari sinilah fotografi mulai dikenal luas, bukan hanya sebagai eksperimen ilmiah, tetapi sebagai medium baru yang bisa digunakan masyarakat. Tanpa langkah awal Niepce, mungkin Daguerre tidak akan menemukan jalannya. Dampak fotografi terhadap sejarah manusia sangat besar. Untuk pertama kalinya, peristiwa bisa direkam secara visual. Perang, revolusi, kehidupan sehari-hari, wajah orang biasa, semuanya bisa diabadikan. Foto menjadi bukti, menjadi saksi bisu yang tidak bisa dipalsukan dengan mudah. Ia memberi legitimasi pada sejarah, memperkuat ingatan kolektif, dan membuka ruang baru bagi dokumentasi. Sejarah tidak lagi hanya ditulis,
tetapi juga dipotret. Selain itu, fotografi mengubah cara manusia melihat dirinya sendiri. Potret menjadi cara baru untuk mengenal identitas. Orang bisa melihat wajah mereka, menyimpan kenangan keluarga, dan membagikan gambar kepada generasi berikutnya. Foto menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia memberi kesempatan bagi manusia untuk melawan kefanaan, untuk memastikan bahwa wajah dan momen tidak hilang begitu saja. Fotografi lahir dari kebutuhan mendasar, keinginan untuk mengingat. Dan dari keinginan itu, lahirlah medium yang mengubah budaya, seni, bahkan politik. Warisan Niepce juga terasa dalam perkembangan teknologi. Dari heliografi lahir daguerreotyp, lalu film fotografi, kamera analog, hingga kamera digital. Setiap langkah membawa fotografi semakin dekat dengan masyarakat luas. Hari ini, kita bisa memotret dengan ponsel dalam hitungan detik, mengedit gambar dengan mudah, dan menyebarkannya ke seluruh dunia dalam sekejap. Semua itu berutang pada eksperimen sederhana Niepce. Tanpa foto pertama itu, tidak akan ada Instagram, tidak akan ada foto jurnalistik, tidak akan ada dokumentasi visual yang kita anggap biasa sekarang. Namun dampak fotografi bukan hanya teknis, ia juga filosofis. Foto pertama menunjukkan bahwa manusia selalu mencari cara untuk mengabadikan waktu, bahwa kita tidak puas hanya dengan ingatan yang bisa hilang. Kita ingin bukti nyata, sesuatu yang bisa dilihat kembali, sesuatu yang bisa diwariskan. Fotografi lahir dari kebutuhan mendasar, keinginan untuk mengingat. Dan dari keinginan itu, lahirlah medium yang mengubah budaya, seni, bahkan politik. Warisan Niepce juga terlihat dalam seni. Fotografi membuka jalan bagi seniman untuk bereksperimen dengan cahaya, komposisi, dan perspektif. Ia memberi bahasa visual baru yang berbeda dari lukisan. Seniman tidak lagi hanya bergantung pada kuas, tetapi juga pada lensa. Fotografi menjadi medium ekspresi, bukan sekadar dokumentasi. Dari foto pertama yang kabur, lahirlah karya-karya artistik yang mendalam, yang mampu menggugah emosi dan pikiran. Lebih jauh lagi, fotografi mengubah cara manusia berkomunikasi. Gambar menjadi bahasa universal yang bisa dipahami tanpa kata-kata. Satu foto bisa menyampaikan pesan lebih kuat daripada 1000 kalimat. Foto bisa menjadi propaganda, bisa menjadi bukti hukum, bisa menjadi kenangan pribadi. Ia melintasi batas bahasa, budaya, dan waktu. Foto pertama Niepce membuka pintu bagi komunikasi visual yang kini mendominasi dunia modern. Hari ini, ketika kita melihat kembali foto pertama itu, mungkin kita tersenyum melihat betapa kaburnya hasilnya. Namun di balik kabur itu, ada kekuatan besar. Foto itu adalah simbol dari awal perjalanan panjang. Ia adalah warisan yang menunjukkan bahwa satu eksperimen kecil bisa mengubah dunia. Niepce mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hasil sederhana dari jendela rumahnya akan melahirkan industri besar, seni global, dan budaya visual yang mendominasi abad ke-20 dan 21. Dampak dan warisan foto pertama ini mengingatkan kita bahwa penemuan besar seringkali lahir dari kesabaran, dari tekad, dan dari keberanian untuk mencoba hal yang dianggap mustahil. Niepce tidak hanya menciptakan gambar, ia menciptakan masa depan. Dan masa depan itu kini kita jalani setiap hari. Setiap kali kita menekan tombol kamera, setiap kali kita menyimpan foto, setiap kali kita membagikan gambar ke dunia. Foto pertama yang dihasilkan Niepce bukan hanya sebuah eksperimen teknis, ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam, keinginan manusia untuk melawan kefanaan waktu. Setiap garis kabur, setiap bayangan samar adalah bukti bahwa manusia tidak ingin momen berlalu begitu saja. Kita ingin meninggalkan jejak, memastikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita alami, bisa tetap hidup bahkan setelah kita tiada. Bayangkan, sebelum fotografi lahir, kenangan hanya bisa disimpan dalam ingatan atau ditulis dalam kata-kata. Ingatan bisa memudar, kata-kata bisa ditafsirkan berbeda, namun foto menghadirkan kenyataan apa adanya. Foto pertama Niepce, meski sederhana, membuka pintu menuju cara baru manusia memahami eksistensi. Ia menunjukkan bahwa cahaya bisa menjadi bahasa universal, bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata, bahasa yang bisa melintasi generasi. Foto ini juga mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan waktu. Waktu selalu bergerak maju, tidak pernah berhenti, tidak pernah kembali. Namun dengan fotografi, kita bisa menahan sejenak arus waktu, membekukan momen, dan menyimpannya untuk masa depan. Foto pertama Niepce adalah bukti bahwa manusia selalu berusaha menantang waktu, berusaha mengabadikan sesuatu yang seharusnya hilang. Lebih dari itu,
Foto ini mengingatkan kita bahwa teknologi bukan hanya soal kemudahan, melainkan soal makna. Nips tidak sekedar menciptakan gambar, ia menciptakan cara baru melihat dunia. Ia memberi kita kesempatan untuk merenungkan apa arti sebuah foto. Apakah ia sekedar gambar ataukah dia cermin dari keinginan manusia untuk tetap ada, untuk tetap diingat. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan foto. Setiap detik, jutaan gambar diambil, dibagikan, dan disimpan. Namun pertanyaannya, apakah kita masih menghargai makna di balik setiap foto? Apakah kita masih melihatnya sebagai jejak waktu, ataukah hanya sekedar konsumsi visual yang cepat dilupakan? Foto pertama Nips mengingatkan kita bahwa setiap gambar adalah lebih dari sekedar bayangan. Ia adalah bukti keberadaan, bukti perjalanan, bukti bahwa manusia selalu ingin melawan lupa. Refleksi ini membawa kita pada kesadaran bahwa fotografi bukan hanya teknologi, melainkan filosofi. Ia adalah cara manusia berdialog dengan waktu, dengan kenangan, dengan eksistensi. Dan semua itu dimulai dari satu gambar kabur, dari jendela kecil di Prancis, hampir 2 abad yang lalu. Dari foto pertama yang membutuhkan 8 jam penuh, kini kita bisa memotret dalam hitungan detik. Teknologi telah membawa kita jauh dari plat timah berlapis bitumen hingga kamera digital di genggaman. Namun, pertanyaannya, apakah kita masih benar-benar menghargai setiap momen yang kita abadikan? Apakah setiap foto yang kita ambil masih memiliki makna ataukah hanya menjadi bagian dari arus gambar yang cepat terlupakan? Foto pertemuan IP mengingatkan kita bahwa setiap gambar adalah jejak waktu, bukti keberadaan, dan simbol perjuangan manusia melawan lupa. Maka, sebelum menekan tombol kamera berikutnya, mari kita renungkan apakah foto itu sekedar gambar ataukah ia adalah kenangan yang layak kita simpan selamanya. Inilah rahasia di balik fakta. Sebuah perjalanan dari cahaya menuju kenangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah foto hari ini masih punya makna yang sama?